Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid. Pembahasan terakhir masih di pasal yang keempat, penjelasan tentang hukum mengagungkan tamathil. Tamathil itu gambar makhluk hidup, relief ataupun patung. Demikian pula berkaitan tentang an-nusuf at-tidkariyah. Nusuf tidkariyah itu patung-patung tokoh yang diletakkan untuk menghidupkan kenangan, untuk mengenang berkaitan dengan tokoh. Pertemuan yang lalu Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala mengingatkan hal seperti ini wasilah kepada syirik. Bahkan di masa Nabiullah Nuh alaihissalam itu sudah menjadi kesyirikan yang besar. Patung yang asalnya sekedar untuk mengenang, akhirnya ketika ilmu dilupakan, tumbuh satu generasi, patung itu disembah. Allah utus Nabiullah Nuh untuk mendakwai, tapi mereka menentang dengan mengatakan la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uqa wa nasra. Sampai di sini kemarin kita baca. Sekarang lihat penjelasan beliau. Hadihi asma'ur rijalil ladina sawarat lahum tilka suwarat ala askalihim ihya'u lidzikriyatihim wa ta'diman lahum. Ini nama laki-laki yang mereka bikin patung dengan bentuk mereka. Jadi Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uqa, Nasra itu patung dari orang-orang soleh. Dibikinnya itu ihya'an li dzikriyatihim, hanya sekedar untuk menghidupkan kenangan kepada mereka. Kan ketika masih hidup jasanya Masya Allah, membimbing kaum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mati biar nggak lupa, dibikinlah patung, diagungkan. Akhirnya fandur ma'ala ilahil amru bisa babi hadil ansab, bisa babi hadil ansabi al-tidkariyati. Coba sekarang lihat apa akhir kesudahan perkara dengan sebab ditaruhnya patung-patung hanya sekedar untuk menghidupkan kenangan. Akhirnya asyirku billah, kesyirikan. Disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tujuan awalnya cuma apa? Gue kenangan, ini tokoh besar. Saudara yang saya hormati, akhirnya terjatuh yang pertama, kesyirikan yang besar. Yang kedua, mu'anadati rusulihi, penentangan kepada utusan Allah. Ketika datang Nabiullah Nuh, hayo sembah Allah. Apa kata mereka? La tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Menentang Rasul, syirik menentang Rasul. Sudah bahaya sekali ini. Sudah bahaya sekali penentangan kepada Rasul.
mimma sababu ihlakihim bitufan. Yang dua perkara ini merupakan sebab kebinasaan mereka dengan angin yang membinasakan. Sebab turunnya adab. Wa maktihim indallahi wa inda khalqih. Demikian pula sebab kemurkaan Allah dan kemurkaan makhluk. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan hambanya. Mimma yadulluka ala khaturatu taswir wa nasbi suwar. Yang ini semua menunjukkan kepadamu bahayanya gambar patung makhluk hidup. Demikian pula bikin patung ditaruh, itu bahayanya luar biasa ini. Pengaruhnya luar biasa. Ya. Lihadalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin. Karena itulah Nabi melaknat tukang gambar makhluk hidup. Nabi melaknat tukang gambar makhluk hidup. Kata-kata Nabi melaknat itu mendoakan seorang yang profesinya gambar makhluk hidup itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua penghabaran. Karena fi'il madhi itu kalau berkaitan dengan Allah, la'anallahul musawwirin, itu bisa makna yang kedua penghabaran. Allah pasti melaknat. Jamaah hormati, mengerikan sekali dampak daripada gambar makhluk hidup tokoh daripada patung. Demikian pula wa ahbara annahum asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah. Nabi pun juga kabarkan manusia yang paling keras adabnya di hari kiamat itu adalah tukang gambar. Bahaya sekali gambar makhluk hidup apalagi tokoh. Yang ketiga, wa amara bitamsi suwar. Nabi pun juga memerintahkan untuk menghilangkan gambar makhluk hidup. Wa ahbara annal malaikata la tadkhulu baitan fi surah. Dan Nabi habarkan malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Malaikat nggak masuk rumah. Ini sebagian ulama menjelaskan malaikat rahmat. Nggak masuk rumah yang di situ ada gambar makhluk hidup. Kullu dzalika min ajli mafasidiha. Semua itu karena kerusakan yang ditimbulkan. Masih kurang percaya ya? Padahal ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi sekarang orang katanya cinta Rasul, apalagi bulan Rabiul Awal, hari Senin, tanggal 12, tahun gajah. Sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang semangat mengadakan ulang tahun, tapi lupa hakikat anugerah diutusnya Rasul itu. Kita bersyukur itu dengan mentaati, dengan menteladani. Terkadang peringatan Nabi seperti ini nggak diegokan itu. Malah saya dengar sendiri tokoh mereka itu mengatakan, oh kamu nanti selamat dari pertanyaan di alam barzah. Kenapa? Karena neng omae ono tanggalane ono gambar tokoe. Itu sudah bukti cinta katanya. Ya. Begitu ditanya, enggak, saya cinta ulama. Dari mana kamu cinta? Saya setiap tahun tuku tanggalan katanya. Coba, saudara yang saya hormati, peringatan Nabi SAW tidak pernah diperhatikan. Ini berbahaya sekali. Demikian pula, kenapa Nabi SAW mengingatkan demikian keras? Min ajli siddati muhatiriha alal ummah fi akidatiha. Karena sebab kerasnya bahaya atas umat dari sisi akidah. Bahayanya kepada umat itu dari sisi akidah luar biasa. Bahkan inna awala sirkin hadasa fil ard kana bisababin nasbi suwar. Bahkan awal kesirikan yang terjadi di muka bumi itu sebab menancapkan patung.
Dengan sebab mereka bikin gambar-gambar tokoh di majelis-majelis mereka ketika tokohnya itu meninggal. Kan kesyirikan pertama terjadi pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam. Sebelum Nabiullah Nuh itu masih di atas agama tauhid. Kalau maksiat ada, Qabil membunuh Habil, ada maksiat. Tapi kalau kesyirikan belum pernah terjadi. Pertama terjadi pada kaum Nabiullah Nuh hingga Allah utus Nabiullah Nuh alaihissalam. Ini saudaraku yang saya hormati, bahayanya dari fitnah gambar. Sawa'un kana hada nasbul suwar wa tamathil fil majalis au mayadini au al hadaik. Baik menaruh gambar atau patung itu di majelis-majelis. Kalau majelis-majelis gedung pertemuan milik mereka, ya, ada gambarnya besar. Ini tokoh kami. Atau kalau enggak di tempat-tempat, lapangan-lapangan, atau di kebun-kebun, di taman-taman. Kan sekarang begitu, bikin taman, setelah bikin taman kasih patung tokoh untuk mengenang jasanya. Saudara yang saya hormati, fa innahu muharramun syar'an. Ini semua haram secara syariat. Kenapa haram? Karena wasilah kepada syirik, karena kerusakan dalam perkara akidah. Kan syariat kita ini indahnya, ketika sesuatu itu haram, wasilahnya haram. Kesyirikan di masa Nabiullah Nuh, apa wasilahnya? Wasilah pertama itu hulu, pengagungan kepada tokoh. Wasilah kedua membuat gambar tokoh, membuat patung tokoh. Wasilah syirik. Wasilah yang ketiga, ilmu dilupakan. Pembelajaran akidah sepi. Saudara yang saya hormati, itu wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya hukumnya haram. Tapi kadang ada orang alasan, loh, orang kafir itu juga begitu. Orang kafir juga begitu. Apa kata beliau? Faida kanal kufaru al-yauma ya'maluna hadal amala li'annahum laisa lahum aqidah yuhafiduna 'alaiha. Adapun orang kafir di masa sekarang, mereka melakukan seperti ini karena mereka nggak punya akidah yang dijaga. Karena orang kafir nggak jaga akidahnya. Makanya sampai para ulama itu rasa gumun karo wong kafir. Kadang satu sisi mereka lebih. Saya kapan itu ketemu orang yang pernah ke Jepang, dia cerita, wah di Jepang itu semenjak kecil wis diajari tertib disiplin katanya. Tertib disiplin. Buang sampah pada tempatnya semenjak kecil. Dia sebutkan, wah HP ini. Ya, kata dia sampai lampu merah itu kalau pas merah sendirian mandek. Coba tempat kita, abang itu tinggal-tinggal kosong bandang, ya bandang. Wong hijau tapi sudah abang, lah mau hijau. Tapi perhatikan, sisi itu mungkin, tapi akidahnya rusak. Nggak bisa kita jadikan, oh kita harus melihat ke sana, meniru pola mereka. Saudara yang saya hormati, apalah artinya hal-hal yang berkaitan dengan dohir dari kehidupan dunia, sementara perkara akidah rusak. Di sana itu gambarnya tokoh itu pancang besar di pintu masuk kota. Itu orang kafir. La yajuzu lil muslimin ayatasabbahu bihim wa yusyarikuhum fi hadzal amali. Enggak boleh seorang kaum muslimin menyerupai mereka. Enggak boleh menyerupai mereka. Bergabung dalam mereka dalam perbuatan ini, ikut-ikutan, tidak diperbolehkan. Hifadhan ala aqidatihim allati hiya masdaru quwwatihim wa sa'adatihim. Penjagaan kepada akidah mereka, yang akidah itu merupakan sumber kekuatan, sumber kebahagiaan. Kekuatan yang sebenarnya akidah, kebahagiaan yang hakiki akidah. Jangan hormati, la yuqalu inan nas
tazawaju hadil marhalata wa arafu tauhid wa syirka. Enggak boleh seseorang itu berucap, oh masa itu alhamdulillah. Jadi nggak boleh seseorang itu berkata, oh masa yang seperti itu, tahapan seperti itu sudah lampau. Wih zaman biyen. Kan orang sekarang begitu. Patung, oh enggak. Itu masa jahiliyah, kebodohan. Sekarang itu sudah keluar dari masa kebodohan. Ya, mereka sudah tahu tauhid, mereka sudah tahu syirik. Li'anna syaitana yanduru lil jahili al mustaqbali. Waspada, syaitan itu pola pandangnya generasi yang akan datang. Bukan sekarang. Oh sekarang urung. Tapi masa yang akan datang. Itu yang harus kita hati-hati. Haina mayat harufihimul jahal. Ketika sudah nampak kebodohan, baru itu disembah. Sebagaimana amalan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Begitu ulamanya mati, fasafihimul jahlu, kebodohan merata. Li'annal hayya la tu'min alail fitnah. Karena yang hidup itu tidak akan aman dari fitnah. Makanya Nabi Ibrahim waj'nubni wa bani anak budal asnam. Takut atas dirinya fitnah. Wa may ya'manul bala ba'da Ibrahim alaihissalam. Siapa yang lebih aman dari musibah kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Lah Nabi Ibrahim saja khawatir syirik, masa kita nggak khawatir? Ini saudara yang saya hormati, inti poinnya waspada. Pengagungan kepada tokoh melampaui batas. Melampaui batas. Waspada. Fitnah gambar, fitnah patung, hati-hati. Yang terakhir, jangan pernah kesampingkan pendidikan akidah bagi setiap generasi. Kita bapaknya ngaji tauhid, anaknya cari lagi. Nanti anak kita sudah ngaji tauhid, so anakmu diajari lagi. Terus bersambung. Selesai pasal yang keempat. Kemudian pasal yang kelima, fi bayani hukmil istihza biddin wal istihanati bihormatihi. Penjelasan tentang hukum perolokan kepada agama. Istihza itu mencemooh, menjadikan bahan tertawaan, direndahkan, diremehkan. Itu namanya istihza. Berkaitan dengan urusan agama, menghinakan kehormatan agama. Istihza terhadap agama itu riddatun anil Islam, mengantarkan murtad. Mengantarkan murtad. Khurujun anid dini bil kulliyah, keluar dari agama secara keseluruhan. Berarti hati-hati. Ya, saudara yang saya hormati, gojek boleh, bercanda itu boleh. Walaupun dalam hadis tadi pagi saya baca, ya, la tumari ahoka, ya, kemudian wala tumajihu. Kemudian terakhir, jadi jangan kamu miro. Miro itu membantah teman untuk merendahkan. Loh, Mbak ini bodoh, untuk mengunggulkan dirinya. Yang kedua, jangan kamu mencandai, tapi untuk memberikan gangguan. Ngecroi ben ngantek tenger-tenger itu. Itu diambil penjelasan oleh para ulama. Bercanda itu boleh itu. Tapi kalau canda harus tahu adabnya. Imam Nawawi kasih adab-adab ketika bercanda. Siar agama, jangan coba-coba. Jangan coba-coba siar agama. Jangan hormati, kalau seorang menjadikan candaan siar agama, itu bisa murtad. Lihat ayatnya, Qul abillahi wa ayatihi wa rusuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian saling memperolok? Jangan cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini, perolokan urusan agama itu guyonan atau serius sama. Perkara agama diperolok itu sama itu.
saya cuma canda. Orang yang memperolok, yang menjadikan sebab turunnya ayat ini, itu kan candanya capek. Kalau capek, biar badan itu fresh, gojek kan. Tapi gojeknya tidaklah kita lihat yang paling bencut puritnya, paling buncit perutnya, paling dusta lisannya, paling takut ketemu musuh, dibandingkan dengan qura-qura kita. Qura itu yang dimaksud adalah ulama dari kalangan sahabat dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu akhirnya dilaporkan kepada Rasul, belum sampai di hadapan Nabi sudah turun vonis murtad. Bahaya ini perolokan berkaitan urusan agama. Coba lihat ayat itu, yang diperolok itu cuma Rasul, tapi Allah katakan abillah wa ayatihi. Memperolok Rasul itu sama dengan mengolok Allah. Memperolok Rasul itu sama seperti memperolok ayat-ayatnya. Ini menunjukkan berbahaya sekali. Saudara yang saya hormati, ayat ini tadullu ala annal istihza'a billah kufrun. Menunjukkan perolokan kepada Allah itu kufur. Wa annal istihza'a bir rasul kufrun. Memperolok kepada Rasul itu kufur. Wa annal istihza'a bi ayatillahi kufrun. Memperolok ayat Allah itu juga merupakan kekufuran. Maka siapa yang memperolok satu dari perkara ini, fahuwa mustahzi'un bi jami'iha, maka dia dihitung memperolok semuanya. Memperolok semuanya, karena nggak bisa dipisahkan. Sama kayak seseorang, semua utusan dipercaya, satu nggak dipercaya. Itu sama dengan mendustakan semua. Kayak ayat Allah tentang kaum Nuh. Kata Allah, kadzabat qaumun Nuh al-mursalin. Kaum Nuh itu mendustakan para rasul, sementara yang didustakan cuma Nuh ya. Ini nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Saudara yang saya hormati, walladzi hasala min haula'il munafiqin, yang terjadi dari orang-orang munafik ini. Walaupun sebagian ulama mereka asalnya bukan munafik, mereka mukmin, tapi karena memperolok akhirnya menjadi kafir. Bukan munafik. Kalau munafik pindah kafir, podo wae ya. Munafik sama kafir kan bolong. Ini kata Dr. Shalih Fauzan, asalnya mereka munafik. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, mereka itu asalnya mukmin, tapi menjadi murtad dengan sebab dia memperolok Rasul. Allah turunkan ayat. Maka fal istihza'u bihadil umuri mutalazimun. Memperolok perkara ini itu biasanya saling berkaitan. Lihat kata beliau, siapa yang meremehkan tauhid Allah, meremehkan tauhidullah, wa yu'addimuna du'a ghairihi minal anwat, berdoa kepada selain Allah dari orang yang mati, fa idza umiru bitauhid wa nuhu anisyirki istahafu bidzalika. Kalau sudah ya meremehkan tauhid, mengagungkan syirik, itu kalau diperintahkan tauhid, dilarang dari syirik, mereka mesti meremehkan. Gak bisa tidak itu. Dua perkara yang gak mungkin bisa terlepas. Gak mungkin bisa terlepas. Allah katakan, wa idza ra'auka iyattahidunaka illa huzwa ahadalladzi ba'atsallahu rasulah in kada layudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Dan ketika mereka melihatmu, tidaklah mereka jadikan engkau kecuali huzwa, sebagai bahan perolokan. Muhammad, mereka itu kalau melihatmu mesti ngenyek, ya, dengan mengatakan, oh iya kita wong sing Allah utus itu kaya ngene kita. Kan kalimat itu perolokan itu. Masa orang kayak gini diutus sama Allah? Ya. Saudara yang saya hormati, kemudian mereka mengatakan, hampir menyesatkan kami dari Tuhan kami kalau kami tidak sabar di atasnya. Lihat, memperolok Nabi
dengan mengatakan, masa orang kayak gini yang Allah utus? Gandengannya itu dengan kesyirikan, dengan mengatakan in kada layudilluna an alihatina. Jadi syirik dengan perolokan nggak bisa dipisahkan. Lihat saja nanti orang yang berani memperolok syiar-syiar agama itu, kalau dia muslim mesti nggak lepas dari itu, syirik. Kalau di situ Dr. Shalih Fauzan kasih contoh, itu doa kepada orang mati, kuburiyun. Wes, itu nggak bisa dipisahkan. Menunjukkan perolokan perkara agama itu ngeri sekali, karena itu syiarnya orang musyrik. Syiarnya orang musyrik. Fastiza'u bir rasul lama nahahum anisyirki wa mazalal musyrikun yu'ibunal anbiya'a wa yasifunahum bisafahah wad dalali wal jununi. Perolokan mereka kepada Rasul ketika Rasul melarang mereka dari syirik. Itu sebelum melarang syirik, orang dinya nggak diperolok. Coba lihat dakwah di masa sekarang. Dakwah di masa sekarang itu kalau sudah nyinggung syirik, ngajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, muncul cemoohan. Oh, kuwi ta wonge. Kuwi ta wonge. Itu baru kalimat biasa, nanti lebih keras. Kuwi to sing sok suci. Nyirik-nyirik nih lho. Diperolok ya. Enggak bisa dipisahkan ini. Mereka sifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka cela, mereka sifati bodoh, sesat, gila. Ini 3 pensifatan ini pensifatan yang kurang ajar sekali. Safahah, bodoh. Bodoh itu kalau bahasa Indonesia dungu. Bodoh harus dungu bahasa Indonesia ya. Tapi itu sudah jelek. Tapi kalau Jawa nih, oh capek kok. Lebih keras, sesat, gila apalagi. Dan ini Nabi kita Muhammad SAW awal dakwah pun sudah digelari seperti itu. Di kota Makkah itu kan begitu. Begitu ada orang datang, hati-hati, namanya Muhammad. Muhammad itu dijinah, ya, sedang kena gangguan jin, kesurupan katanya. Yang saya kemarin terakhir, nanti Dr. Shalih Fauzan bawakan tentang kisah Dimat Al-Azdi. Kisahnya ini luar biasa. Jadi Dimat Al-Azdi ini, enggak di kitab ini, di kitab tentang ini, Sarah Masa Jahiliyah. Dimat Al-Azdi ini awal masuk kota Mekah itu sudah diomongi. Hati-hati, nanti ada seseorang namanya Muhammad, itu orangnya kena gangguan jin. Tapi Dimat ini biasa meruqyah orang kena jin, dengan izin Allah sembuh. Karena dia orangnya cerdas, begitu dibisiki seperti itu, ya nanti kalau ketemu malah tak dongane, siapa tahu sembuh. Orangnya cerdas, jadi nggak gampang kepengaruh. Ya, akhirnya betul ketemu Nabi Muhammad SAW. Begitu ketemu Muhammad, kalau memang kamu betul-betul kena gangguan, saya ruqyah, dengan izin Allah banyak yang sembuh. Nabi SAW itu memuji Allah dengan pembukaan khutbah itu, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu, terus seperti itu. Dimat ini cerdas, begitu mendengar masa orang kayak gini diomongi wong edan katanya, ulangi lagi, diulangi sampai 3 kali. Lah ini kalimat luar biasa ini. 3 kali diulangi, kali yang ketiga, serahkan tanganmu, aku akan baiat masuk Islam. Saudara yang saya hormati, awal dakwah saja sudah seperti itu. Jadi sekali lagi, perolokan kepada syiar agama dengan musyrik nggak bisa dipisahkan. Lihat saja di negeri kita, wes deloken nanti. Kalau ada orang memperolok syiar agama, nggak lepas dari pengagungan kepada kesyirikan. Ya, saudara yang saya hormati, lima fi anfusihim min ta'dimi syirik. Pada apa yang ada dalam dada jiwa-jiwa mereka, pengagungan kepada kesyirikan. Hakada tajidu man fihi sibaha minhum. Seperti inilah kamu akan dapatkan orang yang padanya serupa dari mereka.
Jadi kalau kamu lihat orang menyeru kepada tauhid, istahza'a bidzalika, dia perolok. Kenapa? Lima indahu minasyirik, karena memang dia punya kesyirikan. Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Karena cintanya mereka kepada selain Allah sebagaimana cinta kepada Allah. Sehingga nanti kalau mereka sudah cinta kepada selain Allah dengan kecintaan yang sama seperti Allah. Orang kalau cinta, apa rela yang dia cinta itu misalkan disebutkan aibnya? Gak mungkin rela. Gak mungkin rela. Makanya saya tadi pagi bahas tentang mensyukuri anugerah diutusnya Rasul itu mencintai Rasul. Tanda cinta itu membela Nabi. Membela Nabi. Kita kalau cinta kan begitu. Kita punya istri, kita cintai, orang mencela. Wis mbok perjuangke mati-matian ki tribane gur kuwi to. Meneng kowe, ora meneng tak sumpeli cangkemmu itu. Lah orang kita cintai kok dicemooh ya. Kalau sudah cinta, orang musyrik cintanya kepada selain Allah kuat. Akhirnya ketika disebutkan ini syirik, ini enggak boleh, sudah mereka memperolok orang yang menyeru. Ini enggak bisa dipisahkan. Siapa yang cinta makhluk, semisal cinta kepada Allah, maka musyrik. Jadi cinta makhluk sebagaimana cinta kepada Allah, musyrik. Cinta Nabi, kata Hasyim Saimin, cintanya sama dengan Allah atau lebih. Begitu disebut nama Nabi, gemetar. Disebut nama Allah, biasa. Syirik itu. Cinta kepada Rasul itu mahabbatun lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu farqu bainal hubbi fillah wal hubbu ma'allah. Maka kata Dr. Shalih Fauzan, seseorang harus bisa membedakan mana cinta karena Allah, mana cinta tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa haula'il ladzina tahadul qubur awthana. Orang-orang yang menjadikan kubur sebagai berhala. Tajiduhum yastahzi'una bima huwa min tauhidillah wa ibadatihi. Kamu akan dapatkan mereka itu memperolok tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka perolok. Ya. Kalau nanti akan dikasih contoh itu, wah ini Wahabi. Ini garis keras. Saudara yang saya hormati, diperolok seperti itu. Yu'addimuna mattahaduhu min dunillahi sufa'a. Mereka agungkan apa yang mereka jadikan selain Allah sebagai perantara. Ya. Wa yahlifu ahadum billahil yamin al-ghamus kadiba wa la yatsari'u an yahlifa bi syai'i kadiba. Mereka itu kalau sumpah dengan nama Allah dusta, wani itu. Tapi kalau sumpah dengan syekhnya ngapusi, wah rawani sih. Saking ngagungkannya kepada itu. Di masjid sak kepenake dhewe wani, tapi di kuburan mereka itu, kuburan yang dianggap wali itu rame-rame. Enggak berani itu. Wah, mlakune itu alon-alon. Anu lho, aja mentelan-mentelan, matamu hilang nanti. Itu pengagungannya kepada selain Allah luar biasa. Tapi kepada Allah mereka memperolok. Ya, banyak tawaf berulang-ulang kamu lihat, ya mereka minta tolong kepada penghuni kubur itu. Ya, menurut mereka lebih bermanfaat dibandingkan doa di masjid waktu sahur. Gak yakin itu. Wah, kalau mantap di sana itu kuburan, wis doa itu khusyuk itu katanya. Lawang perkara yang menyelisih syariat malah khusyuk. Tapi kalau mas, yang masjid kono setengah telu bukaan masjid, sholat tahajud dewe, doa ora wani. Enggak berani itu malah. Saudara yang saya hormati, seperti itu. Jadi mereka malah merobohkan masjid, bukan bangunannya, siar-siarnya, tapi mereka memakmurkan kuburan-kuburan. Ini semua tidak lebih kecuali peremehan kepada Allah, ayatnya, Rasulnya, pengagungan kepada syirik. Dan ini banyak terjadi pada kuburiyin al-yauma, orang-orang yang mengagungkan kubur di masa sekarang. Allah Ta'ala alam, ini pendahuluan beliau. Nanti setelahnya beliau akan terangkan. Perolokan itu ada yang dohir, ada yang sorry, ada yang ghoiru sorry, ada yang terang-terangan. Ya, kayak yang lagi rame itu,
Ya, kata kamu Tuhan itu dekat, tetapi kamu panggil dengan pengeras suara di menara-menara. Lah mungi cedak kok mbok bengoki. Iki ora tau ngaji. Adzan itu bukan nyeluk Allah, nyeluk wong kon salat kan begitu ya. Tapi ya itu tadi, ada pengagungan kepada kekufuran, perolokan kepada syiar agama. Allah Ta'ala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari semua kerusakan, kesyirikan dan maksiat-maksiat secara umum, sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.